Apa kabar? Selamat pagi. Senang banget ya akhirnya saya Rio Oliver hadir ke menyapa Anda di program Sehat Pagi hanya ada di Jawa Post TV. Semoga hari ini Anda kabarnya sehat-sehat terus dan juga semoga buat Anda yang mungkin ini baru aja bangun, baru setel TV, ada saya nih. Saya akan temani Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Nah, tahukah Anda kalau ternyata untuk usia-usia biasanya nih ya, itu 50 tahunan ke atas, itu memang ada banyak banget beberapa kendala kesehatan atau keluhan kesehatan itu yang menghantui kita semua yang usia-usianya demikian ya. Saya nggak bilang tua, tapi emang usia-usia senior ya. Contoh apa? Nah, biasanya itu yang pertama adalah masalah seperti entah kolesterol, entah diabetes, entah darah tinggi. Itu kadang-kadang juga menghantui mereka-mereka semua. Tapi tahukah Anda, kalau saya baca tuh ternyata ada di negara Inggris ya, itu memang dominasi orang-orang atau penduduk di usia-usia tersebut itu rawan dengan kanker. Tapi lebih spesifik nih, kanker usus gitu ya. Karena ternyata di sana itu mungkin karena pola hidup, gaya hidup, sama ada faktor keturunan. Kalau yang saya baca nih, nah untuk pagi hari ini saya akan ngobrol temanya mirip-mirip. Jadi adalah tentang apa itu kanker usus besar dan juga bagaimana cara mencegahnya serta nutrisi apa sih sebenarnya bisa menyelamatkan kita dari masalah tersebut. Dan kalau di Indonesia itu saya lihat ya, kasusnya dibilang jarang juga enggak, dibilang lumayan sering pun juga enggak sebenarnya. Jadi rata-rata itu ada sekitar 150.000 kasusan per tahun di Indonesia. Rata-rata ya. Nah, yang saya juga dengar nih, itu awalnya enggak langsung jadi kanker. Tapi katanya dari polip dulu yang menyerang usus besar. Itu tuh bagian yang bawah ya, dekatnya, mohon maaf, dubur atau anus. Jadi awalnya itu nggak langsung jadi kanker, tapi gara-gara hampir nggak ada gejalanya, ini yang bikin kita repot bestiku tercinta. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan Dr. Maria W. Sugeng. Beliau merupakan pakar kesehatan yang sudah hadir dari jam 5:30 pagi tadi, ketemu saya di lobi bawah, dan saya langsung ajak aja beliau ke sini. Halo dokter, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio. Sehat ya? Sehat. Terima kasih banyak. Dok, yang tadi terucap dari mulut saya itu benar atau salah dokter? Kan mohon maaf ya, saya sebelum syuting, saya tuh berusaha cari info dokter. Cuman takutnya salah. Dokter boleh komentar nggak? Silahkan. Iya betul Mas Rio. Memang kanker usus besar ini cenderung meningkat ya, karena terutama gaya hidup. Sekarang makanan-makanan kan juga sudah lebih bervariasi ya daripada zaman dahulu ya. Kalau dahulu lebih banyak yang masak di rumah, ibu yang memasak, bahan-bahannya lebih banyak yang biasa-biasa, yang cenderung organik ya. Kalau sekarang kebanyakan kita banyak beli makanan di luar ya. Jadi itu yang harus kita pilih-pilih. Oke, jadi emang karena sebenarnya tuh ada banyak faktornya. Cuma kan memang tahun 2023 seperti saat ini tuh yang pertama, bahan makanan sama macam-macam makanan ada banyak ya Dokter Maria ya. Betul. Jadi juga punya peran nih untuk menambah jumlah kasus dari yang namanya kanker usus besar. Dokter Maria, sebelum kita bahas tentang nutrisinya, terus kemudian pengobatannya dan sebagainya gitu Dokter Maria ya. Dok, mungkin boleh nggak sih dikasih pengantar kanker usus atau kanker usus besar yang kita bahas khusus untuk hari ini, itu sebenarnya merupakan sebuah penyakit yang seperti apa sih dok? Dan benar cuman nyerang usia-usia yang senior dokter, seperti apa? Iya, jadi kanker usus besar itu merupakan ini ya, jadi pertumbuhan yang abnormal, bisa berupa benjolan atau luka di dinding usus besarnya, ya, dan cenderungnya memang di atas usia 50 tahun ya, tapi bisa juga menyerang usia-usia yang lebih muda, karena kan kanker itu ada faktor keturunan atau genetiknya. Jadi kalau ada faktor keturunan atau genetik, dia bisa mengenai usia-usia yang lebih muda. Dan itu bisa dipicu oleh gaya hidup juga. Oke, dok, tapi kan memang di beberapa negara-negara yang ada di dunia dokter ya, itu kan memang kasusnya cenderung lebih tinggi gitu ya. Ya untungnya di Indonesia ini dibilang banyak juga enggak, dibilang dikit juga sebenarnya ya enggak ya dok ya, karena kan memang
kok trennya semakin hari atau semakin periode waktu semakin bertambah. Dokter, tapi apakah yang membuat kasus itu bertambah murni hanya gara-gara gaya hidup atau hanya gara-gara memang faktor seperti makanan atau kemudian karena ada mungkin bakat karena keturunan? Ada nggak sih dok faktor-faktor yang lain dokter yang bisa juga punya peran nih untuk meningkatkan terjadinya masalah kanker usus besar ini, Dokter Maria? Silahkan. Ya, yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Yang kedua biasanya ya faktor makanan ya, karena usus kan biasanya faktor utamanya dia bersentuhan dengan makanan ya. Dan usus besar biasanya di mana makanan-makanan itu akhirnya setelah dicerna dia akan melewati usus besar. Dan itu berpengaruh ya. Jadi kalau makanan-makanan biasanya seperti yang rendah serat, daging-daging terutama daging merah, itu biasanya akan membuat kotoran atau feses itu mengendap lebih lama di usus besar. Sehingga karena mengendap lebih lama dia berinteraksi dengan dinding ususnya juga lebih lama. Dan kalau ada seperti daging merah atau makanan dengan suhu tinggi terutama yang dibakar-bakar, itu akan menghasilkan seperti ini ya, produk yang HCA ya disebut ya, jadi hidrosiklik amin. Itu dalam jangka waktu lama dia bisa memutasi DNA dari epitel atau dinding usus besar. Jadi dalam jangka waktu lama, kita nggak tahu berapa lama, tapi kalau bertahun-tahun dia akhirnya berubah sifat ya. Pertama mungkin akan timbul seperti polip dulu. Kalau polipnya nggak diambil, lama-lama dia akan bisa menjadi kanker usus besar. Oke, jadi emang sebenarnya itu nggak langsung serta-merta jadi kanker gitu, enggak ya dokter ya, ternyata emang ada prosesnya. Nah seringkali memang proses yang terjadi ini tuh nggak kita sadari misalnya di rumah. Kadang-kadang tuh kita merasa abai. Contoh simpelnya aja, apakah Anda hari ini gitu ya, setiap paginya itu lancar buang air besar? Ada orang tuh yang biasanya habis bangun tidur, langsung dia sudah bawaan alarm alami tubuhnya ya, itu langsung ke kamar mandi. Tapi ada juga biasanya orang-orang tuh yang ke kamar mandi itu atau untuk BAB setelah sarapan itu juga ada. Tapi yang paling penting usahakan itu kalau buang air besar paling enggak itu setiap hari. Karena yang namanya sampah dalam tubuh kita itu kan harus dikeluarkan. Seperti kata Dokter Maria tadi, karena yang namanya kotoran yang lama mengendap di tubuh kita itu nanti takutnya akan bermutasi. Jadi akan menghasilkan sebuah zat gitu ya, atau sebuah kondisi keadaan di mana nanti ini bisa memicu hal-hal yang buruk. Ya termasuk tadi, yaitu adalah polip yang kalau nggak diambil atau dibiarkan, takutnya malah bisa jadi kanker usus besar. Dokter Maria, kalau kita buang air besar, itu kan memang orang-orang itu beranggapannya harus tiap hari. Itu benar ya dokter ya? Emang harus tiap hari ya? Karena kan ada beberapa orang itu yang 2 hari sekali kadang-kadang. Atau memang yang makannya kalau nggak banyak ya dia nggak bisa buang air besar gitu dokter Maria. Itu sebenarnya boleh nggak kasih penjelasan yang sebaiknya seperti apa sih dokter Maria? Sebaiknya setiap hari ya, setiap hari ya dok ya, sebaiknya. Karena memang kalau misalkan nggak tiap hari ya seperti tadi itu ya, kadang-kadang sampah yang nggak diambil di tubuh kita itu ntar takutnya malah jadi berubah dan mengakibatkan hal yang buruk juga. Oke, kita akan langsung juga untuk ke pertanyaan berikutnya seputar masalah kanker usus besar. Dok, ini nih dok yang paling sering juga ditanyakan oleh masyarakat. Sebenarnya Dokter Maria, kanker usus besar ini itu apakah ada hubungannya sama kurang serat yang tadi Dokter Maria sampaikan? Karena kan kadang-kadang itu kalau misalkan orang kurang serat dokter, ya pertama satu nih, BAB jadi nggak lancar. Kalau BAB nggak lancar, ya palingan BAB-nya juga susah ya dokter ya. Ketika kita susah untuk BAB, otomatis refleks itu kita pasti mengejan dokter. Iya betul. Nah, ketika kita mengejan, itu katanya juga bisa untuk memicu sebuah penyakit atau kondisi di mana nggak cuma kanker dok, tapi ada hal yang lainnya juga nggak boleh. Itu gimana dokter penjelasannya? Iya betul, jadi kalau semakin banyak serat itu akan membantu usus besar untuk kontraksi mengeluarkan kotoran atau feses itu ya. Jadi kalau kurang serat dia akan
pergerakannya akan rendah, terus masa kotorannya itu lebih sedikit. Jadi kalau kita makan serat tuh masanya lebih banyak, jadi dikeluarkannya juga lebih mudah. Ya. Baik. Nah dokter, di gambar-gambar yang kita udah tampilkan, itu juga ada beberapa ilustrasi ya, bisa di rumah ya, juga bisa Anda lihat. Ini seperti ini untuk rajin minum jus, karena kan juga ada seratnya ya. Buah-buahan, kacang-kacangan, makanan yang sehat, seperti itu ya. Ya paling enggak memang kita juga bisa untuk memilih makanan atau gaya hidup dan nutrisi yang baik, agar supaya kita bisa terhindar dari beberapa penyakit yang lain, termasuk untuk bisa mencegah kanker usus besar. Kita akan jeda terlebih dahulu, karena habis jeda kami akan kembali ya, masih ngobrol sama Dr. Maria W. Sugeng dengan tema untuk mencegah kanker usus besar. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh sampaikan ya. Sekitar segmen kedua akhir atau ketiga, kami akan coba untuk bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di nomor redaksi Jawa Pos TV. Kami akan segera kembali. Aduh, kalau Anda mungkin tadi kedengeran Dr. Maria keceplosan ngomong bukan artis ya. Waktu pas kita udah langsung mulai masuk ke studio, Dr. Maria emang bukan artis, tapi selebriti di fakultasnya ya. Tapi yang paling penting usaha di rumah, kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Maria W. Sugeng. Jadi beliau ini tuh sengaja hadir ya. Kita ngobrolin seputar masalah nutrisi untuk bisa mencegah kanker usus besar. Dok, tadi tuh pas di awal kita udah kasih bahas nih ya kan, makanan itu emang juga punya pengaruh. Tapi sebenarnya dokter, ada nggak dok makanan spesifik apa yang bisa memicu terjadinya kanker usus besar? Contoh ya dok, katanya orang itu kan kalau kita sering makan bakar-bakaran, makan grill, itu bisa memicu kanker karena ada zat karsinogeniknya. Duh langsung dok, aku tuh nggak pernah lagi makan grill. Dulu tuh biasanya seminggu sekali dok, sekarang sebulan sekali. Gimana dokter, itu bener atau enggak? Atau memang ada makanan yang lain yang juga bisa menjadi pemicu untuk kanker usus besar, Dokter Maria? Silahkan. Iya betul, grill atau bakar-bakaran ya, terutama yang sampai gosong. Aduh, yang enak itu. Ya itu bisa memicu karena dari yang bahan yang gosong itu itu kan banyak karbonnya ya, dan itu banyak mengandung HCA atau amin itu. Lah amin itu kalau dalam jumlah banyak dia bisa merubah yang DNA-nya dari saluran usus besar itu. Jadi dalam jangka panjang kurang baik ya. Oke, yang pertama ternyata emang fakta besar di rumah, bukan karena kita ini nyuruh Anda berhenti untuk makan grill, nggak boleh sering-sering, itu bukan tanpa alasan, ternyata alasannya ada. Jadi memang pertama kalau Anda makan makanan yang sering dibakar sampai gosong gitu ya, walaupun rasanya sedap dan nikmat, tapi kalau bisa jangan sering-sering, karena juga bisa memicu hal yang nggak baik. Yang pertama itu dokter, yang kedua kira-kira apa Dokter Maria? Yang kedua ini daging-daging merah itu biasanya lebih memicu ya dibandingkan dengan daging putih atau sayur-sayuran ya, paling bagus kan sayur-sayuran, buah-buahan yang berserat. Terus yang ketiga makanan yang berpengawet ya, itu juga kurang baik. Makanya kan ada mama-mama itu yang sering ngomel sama anak-anaknya, saya nggak sebut merek ya, tapi itu biasanya ngomelnya demikian, jangan makan mie instan, nggak boleh makan makanan kalengan, jangan sering-sering, nanti itu banyak pengawetnya, kamu jadi awet sakitnya. Itu berarti benar ya dokter ya? Iya. Bahan pengawet itu juga bisa punya pengaruh atau peran untuk memicu sebuah penyakit tertentu, termasuk kanker usus besar juga. Yang pertama grill, daging merah, bahan-bahan yang pengawetnya banyak. Yang keempat, ada lagi nggak Dokter Maria? Makanan berlemak, goreng-gorengan. Makanan berlemak, goreng-gorengan. Oke, yang kelima, ada dokter kira-kira? Yang kelima, yaitu meskipun bukan daging, makanan yang digoreng dengan atau dimasak dengan suhu tinggi itu kadang bisa memicu juga. Oke, jadi memang kuncinya itu pola hidup yang sehat Dokter Maria ya. Nah dok,
Bahkan saya baca-baca nih di beberapa berita, juga ada media-media sosial gitu ya. Kok rata-rata yang kena kanker usus besar itu umurnya usianya senior ya dokter ya? Yeah. Apa karena memang mereka ini daya tahan tubuhnya lemah, atau karena sebenarnya itu udah dari muda memupuk gaya hidup yang gak sehat, masa tuanya mendapatkan buahnya? Atau memang ya karena usia-usia segitu keadaan ususnya lebih rentan? Atau apa dok penyebabnya dok? Penyebab yang utama tetap keturunan ya, terus dia dipicu oleh ya akumulasi dari 50 tahun pertama itu. Nanti jadi dia baru manifestnya setelah 50 tahun. Oke, jadi emang ya kenapa kok rata-rata orang-orang yang kena penyakit kanker usus besar itu kok umurnya yang senior-senior gitu ya? Ya karena emang manifestasi. Jadi udah dari sejak muda gaya hidupnya nggak sehat, dipupuk, nggak dirubah, dibiarkan saja, akhirnya bisa kena kanker usus besar. Dok, sebenarnya itu gejalanya beneran nggak ada kah? Atau memang ada, cuman kita tuh merasa kalau ini adalah merupakan hal yang wajar atau biasa. Dokter mungkin boleh kasih cerita nggak, silahkan. Ya, jadi gejala utamanya itu perubahan dari ini ya, buang air besar ya. Kalau biasanya tiap hari nanti dia berubah menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Terus kalau biasanya agak lembek dia jadi keras, atau yang biasanya keras dia menjadi agak lembek. Terus yang biasanya ukurannya normal dia menjadi kecil-kecil seperti pensil. Terus kadang keluar darah ya. Jadi perubahan dari kebiasaan buang air besar itu yang kuncinya. Oke, jadi kebiasaan dari pola untuk BAB-nya itu yang menjadi kunci harus Anda perhatikan. Karena kadang-kadang ada orang yang mungkin dia bisa buang air besar tiap hari ini. Tapi kok semakin hari, semakin bertambahnya waktu gitu ya, kok jadi kayaknya berubah. Yang tadinya tiap hari, ini makin mundur nih. 2 hari sekali, kadang tiap hari kembali, kadang jadi 3 hari gitu. Lalu kemudian untuk dari bentuknya ini kadang-kadang tiba-tiba nih ya kecil gitu kayak pensil, atau ini mohon maaf kalau Anda pernah lihat kotorannya kambing kayak kerikil gitu ya dokter ya, nanti juga harus ada curigai. Lalu kemudian kalau ada terjadinya BAB dengan disertai darah atau BAB berdarah, nah ini juga harus Anda waspadai. Oh iya, untuk masalah BAB berdarah dokter, ini kan ada 2 dokter ya. Iya, betul. Yang disertai darah merah sama yang kotorannya itu hitam dokter. Katanya kalau kotorannya hitam itu memang juga karena bercampur sama darah. Yang kudu diwaspadai yang mana dokter Maria? Jadi kalau ada darahnya darah segar, keluarnya setelah BAB-nya itu bisa dari wasir ya atau ambeien. Baik. Jadi itu darahnya darah segar ngucur ya, karena kalau ambeien atau wasir itu kan dari pembuluh darah yang nonjol kemudian dia tergesek oleh kotoran, dia pecah ya. Jadi darahnya segar. Sedangkan kalau yang dari kanker usus besar ini biasanya darahnya bercampur dengan kotorannya dan biasanya sudah nggak segar ya. Jadi agak merah gelap. Sedangkan kalau yang merah hitam itu biasanya perdarahan dari ini ya, darah biasanya bisa dari lambung. Jadi darah yang sudah tercampur dengan asam lambung itu memberikan warna hitam. Jadi biasanya cenderung bukan dari kanker ya, bisa dari kelainan dari sirosis atau dari luka dari lambung. Berarti kalau misalkan nih dokter secara garis besar, kalau misalkan BAB yang disertai dengan darah segar, itu berarti rata-rata itu masalah terjadi di bagian bawah ya dokter? Iya, di bagian bawah. Jadi kalau Anda BAB lalu kemudian disertai sama darah yang segar warnanya merah gitu, itu rata-rata itu terjadi masalah di bagian bawah. Tapi kalau Anda BAB hitam pekat banget, itu juga sebenarnya karena udah bercampur sama darah, itu berarti terjadinya di bagian rada-rada atas ya dokter ya? Iya. Secara gampangnya atau awamnya demikian. Nah, yang kanker usus besar dokter, yang mana dokter kalau begitu? Yang termasuk yang darah segar atau yang termasuk yang BAB-nya warna hitam pekat dokter Maria? Bukan keduanya ya, jadi dia nggak hitam pekat. Kalau hitam pekat seperti petis itu biasanya karena sudah bercampur dengan asam lambung. Jadi ini
tidak segar tapi juga tidak hitam ya. Jadi merah-merah agak gelap gitu. Makanya Dokter Maria lebih suka untuk kita menganamnesa diri kita sendiri itu dari pola buang air besar kita. Karena kadang-kadang kalau dari warna itu kita juga nggak bisa bedain ya dok ya, kalau orang awam ya. Tapi Anda juga bisa lihat nih dari keseharian aktivitas buang air besar Anda. Tiap hari enggak? Kalau tadinya tiap hari tiba-tiba berubah jadi nggak tiap hari nih gitu ya, berubahnya itu jadi ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Terus kemudian sama teksturnya. Kalau teksturnya itu tiba-tiba yang biasanya itu padat, lalu ukurannya itu ya lumayan sedang gitu ya. Kok tahu-tahu jadi kecil-kecil, tipis kayak pensil. Nah ini juga bisa untuk Anda waspadai. Nah dok, kalau menemui hal demikian, Dokter Maria, itu sebenarnya apa yang harus kita perbuat? Apakah kudu langsung ke dokter, atau kita bisa dengan cara, entah itu mungkin diperbanyak serat dulu, atau kita perbanyak makan sayur dulu, atau seperti apa, Dokter Maria? Sebaiknya pergi ke dokter ya kalau sudah ada darah gitu. Jadi kan semakin dia didiagnosa lebih awal, dan semakin bisa ditangani, itu bisa menyelamatkan jiwa. Oke. Semakin cepat didiagnosa, semakin cepat ketahuan gitu ya, itu akan semakin cepat juga dan semakin mudah penanganannya. Nah, berbicara masalah bagaimana untuk mendiagnosanya, pemeriksaannya, serta nanti ke depannya bagaimana, kita akan coba untuk tanyakan di segmen yang berikutnya. Tapi yang jelas silahkan Anda boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda di nomor redaksi yang sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Itu ada 2 nomor interaktif yang bisa Anda pilih salah satu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nah, sebelum jeda, saya juga mau ingatkan, kalau ketika Anda bertanya, itu sebisa mungkin coba untuk juga sertakan nama Anda siapa, serta Anda berasal dari kota yang mana. Agar kami tahu Anda ini berasal dari mana, dan kami juga bisa untuk memberikan jawaban yang lumayan lengkap bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir ada Dokter Maria W. Sugeng. Kami akan segera kembali. Hari ini saya masih ditemani sama Dr. Maria W. Sugeng. Beliau kebetulan juga mewakili dari Universitas Wijaya Kusuma, Kota Surabaya, tim dari Fakultas Kedokterannya. Nah, kalau Anda mungkin kepengen ketemu sama beliau gitu ya, dan juga teman-temannya, gak apa-apa kok. Ternyata di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu ada kayak polinya ya Dokter Maria, betul ya? Betul. Itu kalau misalkan saya orang umum bukan mahasiswa situ, boleh nggak sih dok ke sana? Bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti ada teman-teman semua ya, para pemirsa di rumah, bapak dan juga ibu yang mungkin kebetulan itu kepengen untuk ketemu sama teman-teman dari Dokter Maria dan juga tim gitu ya. Itu nggak apa-apa untuk mampir ke Poli dari Universitas Wijaya Kusuma Kota Surabaya. Mampir aja ke Fakultas Kedokterannya. Dokter Maria, tadi waktu pas sebelum jeda iklan, itu saya sempat nge-spill dikit. Kalau hari ini di segmen yang sekarang, kita akan tanyakan bagaimana cara mendiagnosisnya. Karena kan kita tuh sebagai pasien atau juga masyarakat kadang-kadang tuh bingung dokter. Nanti pas ke dokter, dokternya ngapain ya? Nanti aku diapakan gitu. Nanti aku digini-ginikan. Itu sebenarnya cara mendiagnosisnya seperti apa sih Dokter Maria? Silakan. Kalau yang paling simpel sih untuk screening biasanya dari fesesnya ya, dilihat apa ada darah samarnya atau enggak ya. Biasanya pasti ada darah samarnya. Kemudian diagnosa pastinya sih agak mahal ya, pakai kolonoskopi. Jadi pakai teropong gitu lewat dubur, dilihat ya apa ada benjolannya, dari apa penampakannya itu apa ada luka ya. Kemudian dari yang benjolan atau luka itu diambil sedikit jaringannya, kemudian dibiopsi. Dari hasil biopsi itu baru kita bisa menentukan itu kanker atau cuma polip aja. Baik. Tapi dokter, mohon maaf nih dok, pertanyaannya juga ditanyakan sama 2 juta orang di luar sana. Sakit nggak sih dokter? Iya. Atau mungkin kurang nyaman dikit? Atau seperti apa Dokter Maria? Sakit tidak, mungkin agak kurang nyaman sedikit.
ya, baik. tapi tidak sakit. Ya. Tapi yang paling penting manfaatnya jauh lebih besar ya Dokter Maria ya. Iya. Dok, kita ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Ibu Sisil ya. Nggak pakai C teman-teman MCL, tapi S saja, Ibu Sisil ya. Ibu Sisil ada di Pasuruan, Jawa Timur. Selamat pagi dokter, saya Sisil dari Pasuruan. Dok, yang pertama, sebaiknya kita usia berapa sudah mulai cek rutin kemungkinan kanker usus atau kanker usus besar? Jadi yang pertama itu sebenarnya mulai umur berapa sih dok kita udah mulai untuk rutin untuk mengecek seperti itu. Yang kedua, nah kalau memang disuruh rutin berarti ada pengecekan spesifik ya. Pengecekan apa? Monggo silahkan Dokter Maria. Ya, jadi kalau tanpa gejala orang sehat ya 50 tahun itu. Oke, jadi kalau misalkan tanpa gejala orang sehat, ya paling nggak umur 50 tahun bisa untuk ngecek ya dokter ya. Iya. Ceknya cek apa dokter? Kan kita nggak punya gejala, nggak ada apa-apa. Ceknya cek apa sih dok? Ngomongnya ngomong apa gitu dokter? Kalau misalnya ada dana atau asuransi mungkin bisa pakai kolonoskopi itu. Tapi kalau misalnya mau yang murah ya mungkin tes darah samar dari kotoran itu. Oh baik, jadi intinya adalah cek feses ya dokter ya. Itu cek feses adalah merupakan cara untuk screening yang paling ekonomis seperti itu. Paling ekonomis. Nanti ketika misalkan waktu pas cek feses ini dokternya punya sedikit apa ya, kok kayaknya ada something wrong nih. Untuk memastikan kembali ada tahapan cek berikutnya yaitu adalah kolonoskopi tadi ya dokter ya. Jadi nanti ketika waktu pas cek feses dinyatakan aman, oh oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ketika ternyata dokter sudah ngecek feses, kok harus ada tes lanjutan untuk meyakinkan. Nah ini baru. Nanti bila diperlukan, itu ada yang namanya cek kolonoskopi. Pertanyaan yang selanjutnya. Baik. Dari Ibu Nana ya, ini berani pemirsa setia nih Dokter Maria. Halo Bu Nana, apa kabar? Selamat pagi. Ibu Nana ini dari Bekasi, saya ingat banget. Dokter, saya Nana, izin bertanya dong dokter. Apakah yang orang sering sembelit itu pasti dok kalau dibiarkan bisa menyebabkan kanker usus besar? Itu yang pertama ya dokter ya. Nah yang kedua, dokter, boleh nggak disarankan makanan apa sih dok yang harus atau penting untuk dikonsumsi? Monggo silahkan. Tidak selalu ya, kalau sembelit itu pasti kanker usus besar. Yang kata kuncinya kan perubahan dari pola buang air besar ya. Kalau memang dari muda selalu sembelit ya, atau sembelitnya nggak terlalu lama, tidak selalu. Tapi kalau usianya ada perubahan pola, kemudian usianya lebih dari 50 tahun dan ada dana, bisa mungkin dilakukan check up lebih baik. Oke, berarti yang namanya sembelit itu tidak melulu adalah merupakan kanker usus besar, tapi biasanya orang dengan kanker usus besar itu mengalami susah buang air besar, gitu ya dokter Maria ya? Bisa susah buang air besar, tapi bisa juga gejalanya diare. Jadi tiba-tiba diare tanpa sebab ya. Jadi tidak ada lendir, tidak ada apa salah makan atau apa, atau diobati juga susah ya, diobati sendiri atau itu tidak sembuh juga bisa. Jadi perubahan pola dari tadinya BAB-nya normal, kemudian tiba-tiba kok cair ya, suka mencret gitu, itu juga salah satu tanda juga. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Wah, ini juga menarik nih pertanyaannya ya. Pagi Pak Bambang di Semarang, apa kabar? Terima kasih banyak sudah gabung sama kami. Pagi dokter, ini ada Pak Bambang nih, dokter dari Semarang. Dokter, yang pertama nih, Pak Bambang ini sebenarnya bertanya secara garis besar tentang mencegah kanker usus besar. Nah, Pak Bambang ini yang pertama, beliau sudah diet tidak makan nasi putih lagi. Ya kurang lebih sekitar 3 tahunan. Wih keren Pak, saya itu nggak bisa Pak kalau nggak ada nasi putih. Pak Bambang mengaku sudah diet nggak makan nasi putih sudah sekitar 3 tahunan. Gantinya apa? Yang pertama, Pak Bambang ini makan kentang, kacang, dan sebagainya. Akibatnya apa ya dok?
Lalu kemudian yang ditanyakan adalah akibatnya apa diproses dok pencernaan usus besarnya. Dan itu berakibat BAB-nya Pak Bambang ini 2-3 hari sekali. Normalkah? Karena kan Pak Bambang itu merasa sejak aku ganti pola makan seperti ini, mungkin diprosesnya lebih lama kali ya. Atau bagaimana kok BAB-nya ini 2-3 hari sekali? Itu normal dengan pola makannya Pak Bambang yang demikian? Dokter monggo dikasih penjelasan. Sebenarnya bisa aja ya nasi putih diganti kentang atau karbohidrat yang lain. Tapi yang penting juga ada komponen-komponen yang lain ya. Seperti sayurnya harus cukup, buahnya harus cukup, juga ada proteinnya ya. Jadi selain kacang ya, kalau misalnya dia tidak bukan vegetarian, mungkin bisa ditambah protein hewani juga ya. Jadi kalau mau BAB-nya lebih lancar, perbanyak serat dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Ya. Karena kalau Pak Bambang cuma mengganti karbonya aja tapi nggak dibanyakin seratnya, Pak Bambang ya perbandingannya tuh nggak banyak serat, ya sama aja juga susah banget. Besar ya dokter ya. Jadi Pak Bambang coba untuk ditambah lagi seratnya. Bisa dari buah, bisa dari jus sayur atau jus buah, atau sayurnya Pak coba untuk ditambahkan. Nah lalu yang kedua nih dokter, ini mohon maaf kalau misalkan Pak Bambang ini bertanya di luar tema ya dokter ya. Apa-apa. Dok, mohon izin, diet keto itu sebenarnya aman nggak sih dok, terutama buat lambung dan ya, untuk diproses di pencernaan? Apakah ada efek sampingnya? Sepengetahuan hemat dokter Maria, seperti apa? Monggo silahkan. Untuk jangka pendek tidak apa-apa ya, tapi kalau menurut kedokteran keto itu kan terutama ini ya, no karbo, no sugar ya. Jadi terutama protein dan lemak ya. Justru yang lemak tinggi ini dalam jangka panjang kalau dari sisi kedokteran ini agak kurang sehat ya. Ada bahaya juga. Bisa kena jantung koroner juga ya dokter ya. Iya, jadi untuk jangka pendek nggak apa-apa. Jangka pendek tidak apa-apa, tapi untuk jangka panjang sebaiknya jangan ya. Kalau bisa dikombinasi atau intermittent. Oke, jadi Pak Bambang nih kalau misalkan tanya tentang diet keto gitu ya, jangka pendek sih fine-fine aja sebenarnya. Tapi kalau jangka panjang, dibiarkan terus jadi pola hidup yang diambil oleh Pak Bambang, sebaiknya diselang-seling aja deh Pak. Atau mungkin jangan pakai diet itu aja. Intermittent tuh juga bisa nih Pak Bambang ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kami akan kembali ya, masih bersama dengan program Sehat Pagi dengan Dr. Maria W. Sugeng. Kami akan segera kembali. Ini biar nggak jadi salah paham. Kalau anak-anak muda kayak saya dok mungkin jarang dokter. Tapi kalau seperti papa mama saya baca gitu ya. Kita kembali ke tema kita untuk hari ini, mencegah kanker usus besar-besar di rumah ya. Intinya bahwa yang paling penting banyakin serat. Jangan sampai itu Anda kalau makan yang kurang serat akan berakibat menjadi hal yang tidak baik untuk Anda ke depannya. Dokter, ada nggak sih dokter pasien-pasien gitu ya dokter ya, atau mungkin masyarakat yang sampai saat ini itu masih memegang mitos-mitos yang menurut dunia kedokteran itu salah, tapi menurut mereka oh ya ini tuh yang benar gitu. Ada nggak sih dokter, atau mungkin dokter Maria pernah punya pengalaman menarik gitu? Monggo dokter diceritakan, silakan. Mitos untuk ini ya, kanker usus besar ya. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulu masyarakat itu tetap lakukan sampai sekarang, padahal sebenarnya itu merupakan hal yang salah dokter. Monggo silakan. Ya ini ya apa mungkin kebiasaan makan bakar-bakaran itu mungkin ya. Kalau zaman dulu kan kita kurang tahu ya apa. Yang penting kayak ikan atau daging itu mungkin takut ya kalau misalnya harus dibakar sampai gosong sampai mateng supaya kuman-kumannya mati. Padahal itu kan kurang baik ya kalau padahal kalau menurut yang jurnal-jurnal yang di barat itu
mereka malah dianjurkan untuk makan steak itu jangan yang terlalu well done. Jangan terlalu matang. Justru kalau kematangan itu kandungan HCA-nya bilangnya lebih tinggi dan lebih berbahaya untuk kanker usus besar. Padahal biasanya kalau orang Indonesia kan harus makan harus matang ya. Kalau enggak takut nanti sakit perut atau mencret. Betul, betul. Ya, jadi salah satunya itu. Jadi sebenarnya kan memang kenapa kok alasan masyarakat itu suka makan makanan yang mateng banget gitu ya, karena salah satu harapannya adalah supaya kuman-kumannya mati gitu dokter ya, supaya makanan itu aman kita konsumsi. Nah tapi sebenarnya ternyata kita nggak perlu kok masak-masakan makanan tersebut sampai benar-benar mateng banget, gosong gitu ya, atau kering paling tidak ya. Kalau makan steak atau daging atau bakar sate sampai yang benar-benar mateng gitu ya, nggak perlu, karena justru sebenarnya itu juga bisa menjadi sebuah pemicu terjadinya kanker usus besar juga. Nggak cuma kanker usus besar, tapi penyakit yang lainnya pun juga sebenarnya banyak bisa dipicu dari makanan yang terlalu matang banget, alias kalau kita bakar itu sampai kering atau juga ada gosong-gosongnya. Dok, kemudian bagaimana cara atau langkah mencegah kanker usus yang efektif nih dokter? Kan kita kepengen kalau usia kita panjang umur, itu kan berkualitas ya dokter ya, nggak makin tua makin nyusahin. Makin tua tuh pengennya makin produktif tetap, makin sehat juga, makin bahagia dunia akhirat asik. Apa sih dok cara-cara atau langkah-langkah untuk kita bisa mencegah agar supaya kita ini ke depannya nggak punya kanker usus besar? Ya ini pola hidup sehat ya, seperti makan makanan ya, pilih yang tinggi serat ya, banyak sayur, banyak buah ya, terus kurangi daging merah, terus minum cukup air putih, terus hindari kebiasaan yang kurang baik ya, seperti minum-minum alkohol, merokok itu dikurangi ya, kemudian rajin berolahraga, karena kalau rajin berolahraga otomatis level seperti antioksidan kita itu lebih tinggi. Jadi kalau level antioksidan kita lebih tinggi, itu kadang bisa merubah ini jadi seperti yang zat-zat yang kurang baik yang akan bisa memicu perubahan DNA itu dia bisa diturunkan karena bisa ini ya mengcounter atau melawan dari aksi yang kurang baik itu. Sebenarnya tuh rajin olahraga itu juga bisa menjadi sebuah gaya hidup yang menguntungkan kita ya dokter Maria ya. Betul. Karena memang kalau kita tanya bagaimana cara mencegah, itu kita nggak bisa untuk bahas secara spesifik. Tapi kita harus bahas putar secara keseluruhan itu dokter ya. Betul. Mulai pola makan, manajemen stres, olahraga yang rajin atau rutin, gaya dan kemudian pola hidup yang sehat gitu ya. Itu juga akan sangat berpengaruh besar seputar masalah kesehatan kita. Jadi nggak cuman untuk mencegah kanker usus besar aja, tapi juga bisa untuk mencegah penyakit-penyakit yang lainnya lagi gitu kan. Pokoknya paling penting itu kita harus secara holistik ya dokter Maria ya. Nah, tapi dokter, pertanyaannya selanjutnya adalah kalau emang seandainya kita atau saudara kita mungkin ya atau juga pemirsa di rumah, ternyata memang kuasa Tuhan nih dokter, terdiagnosa ada kanker usus besar. Langkahnya apa sih dok selanjutnya dokter? Harus pergi ke dokter ya atau ke rumah sakit yang bisa menangani hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya pakai BPJS ya cari rujukan ke rumah sakit yang ada dokter bedahnya, terutama dokter bedah kanker ya, bedah kanker atau bedah onkologi ya. Kemudian akan diperiksa dulu ya jenis kankernya apa, stadiumnya sampai berapa ya. Terus kalau misalnya stadiumnya ketahuan sampai awal, biasanya dioperasi ya, jadi diambil. Itu biasanya penyembuhannya paling baik ya, kadang bisa dikatakan hampir sembuh total. Baik-baik. Dok, itu tuh kalau misalkan dioperasi dokter, diambil sebagian ususnya, atau kemudian yang kayak di TV-TV itu dokter, diambil sebagian lalu kemudian dibuatkan entah saluran baru atau seperti apa, itu yang mana sih dokter Maria? Iya betul, jadi kalau biasanya dipotong kemudian dibuatkan saluran baru dulu untuk sementara. Ya, jadi dilihat nanti penyembuhannya atau ini diobservasi apa ada penjalaran atau apa, nanti kalau sudah oke bisa disambungkan lagi. Kalau misalnya stadiumnya benar-benar awal ya. Tapi kalau stadiumnya sudah agak lanjut ya
biasanya agak permanen itu yang salurannya, yang biasanya dibuatkan yang di perut itu. Oke. Kalau misalkan seputar masalah pengobatan dokter, apakah emang harus operasi dok? Kan biasanya untuk masalah kanker kan ada yang seperti kemoterapi, atau mungkin sinar atau radiasi. Memang kalau untuk yang kanker usus ini tuh dok, spesifik ya harus operasi atau seperti apa? Untuk yang stadium awal paling bagus operasi. Tapi kalau stadiumnya sudah lanjut, biasanya justru nggak dianjurkan operasi. Kecuali kalau ada keluhan itu benar-benar menyumpal atau mengenai organ lain atau sampai pasiennya kesakitan itu baru dioperasi, tapi itu tidak akan menyembuhkan. Jadi biasanya pengobatannya justru dengan kemoterapi kalau sudah stadiumnya lanjut. Oke, jadi kalau misalnya udah stadiumnya lanjut tuh sebenarnya pengobatannya nggak dianjurkan yang operasi dokter ya? Iya. Justru malah yang kemoterapi. Nah dokter, penyembuhannya tuh sampai berapa lama sih dokter? Prosesnya tuh juga sampai berapa lama? Makan waktu berminggu-minggu kah? Atau pasien itu juga akan bisa langsung beraktivitas setelah berapa hari dokter? Kalau habis dioperasi ya agak lama ya pemulihannya, bisa sekitar 1-2 bulan tergantung dari kondisi masing-masing. Dan juga stadiumnya dokter tadi ya? Iya, dan stadiumnya. Ada pantangan nggak dokter? Misalkan nih orang-orang udah terdiagnosa nih ya, kena kanker usus besar gitu ya. Iya. Pantangan ke depannya ada apa enggak dokter? Biasanya itu seperti apa? Dianjurkan untuk tidak makan daging merah ya biasanya. Dan yang bakar-bakaran, terus kemudian makanan berpengawet. Jadi dianjurkan untuk makan makanan yang benar-benar sehat. Oke. Jadi ketika misalkan kita udah terdiagnosa nih untuk kena kanker usus besar gitu ya, itu nanti pasti akan ada beberapa kondisi atau persyaratan. Yang pertama, ya nanti pasti akan dokter biasanya menyarankan nggak lagi untuk makan daging merah lagi gitu ya dokter ya. Atau kemudian makan makanan yang gosong-gosong lagi, seperti itu ya. Nah dokter, tapi juga ada pertanyaan nih. Kalau kita udah terdiagnosa kena kanker usus besar, itu ada yang bilang dokter malah justru juga dikurangi seratnya dokter. Jadi kalau misalkan kita ini udah kena kanker usus besar, tetap kalau kita makan yang berserat tinggi, itu malah katanya nggak baik juga. Katanya bisa malah bikin diare dokter. Itu benar atau cuman mitos aja sih dokter Maria? Ya, agak dikurangi sedikit, apalagi kalau misalnya sudah kolonoskopi ya, kolonostomi. Tapi tetap dianjurkan ada serat, tapi tidak mungkin terlalu banyak kalau dalam kondisi seperti itu. Oke, jadi memang sebenarnya itu tetap dianjurkan ada serat. Itu adalah merupakan hal yang bagus atau hal yang baik ya. Tapi ingat, kondisinya harus kita lihat juga. Karena berbeda-beda ya. Kadang-kadang ini untuk orang yang masih sehat, itu malah kita jarang makan serat. Jangan seperti itu. Justru jangan tunggu ketika kita udah sakit, kita malah perbanyak seratnya. Tapi mumpung kita masih sehat, ayo coba kita perbanyak serat kita. Karena nanti kalau udah ada gangguan atau udah ada penyakit, itu susah. Soalnya konsumsi makanannya itu akan dibatasi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih ada satu segmen terakhir. Anda masih sama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita ada di segmen terakhir di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi kami akan coba untuk bisa merangkum ya. Hari ini kami ngobrol seputar kanker usus besar. Nah, saya bersama dengan Dr. Maria W. Sugeng. Beliau adalah merupakan perwakilan dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Kota Surabaya. Tadi di awal itu memang rata-rata orang itu nggak sadar ada gejalanya. Bahkan sebenarnya orang itu cenderung abai gitu ya seputar gejala kanker usus besar. Apa nih gejala yang bisa kita rasakan? Yang paling sering atau yang paling mudah harus kita kenali adalah perubahan pola buang air besar. Yang tadinya mungkin tiap hari. Tiba-tiba berubah nih gitu ya. Oh aku tuh sekarang jadinya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Terus selain itu tiba-tiba diare tanpa alasan. Gak ada angin, gak ada hujan, gak pernah kena makanan yang sensitif, habis gak makan pedas juga enggak.
makannya biasa aja, tiba-tiba kok diare. Yang ini juga memicu pertanyaan, wah jangan-jangan ada something wrong nih. Lalu kemudian setelah itu adalah tekstur atau bentuk dari feses kita, tanda kutip kotoran kita. Yang diwaspadai adalah ada dua jenis yang paling kelihatan nih. Yang pertama itu tiba-tiba kecil-kecil gitu ya, panjang-panjang kecil kayak pensil. Atau biasanya juga menyerupai seperti kelereng atau batu kerikil seperti itu. Nah kalau udah demikian, itu berarti Anda juga harus langsung segera menuju ke teman-teman dokter yang ada di dekat rumah Anda. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah perbanyak serat. Karena kadang-kadang juga ada orang yang memang itu gak kebiasaan ya, yang namanya minum atau makan serat. Nah kalau seratnya kurang, ini juga bisa memicu terjadinya susah untuk BAB. BAB yang susah dikeluarkan otomatis akan mengendap lebih lama di tubuh kita. Nah, kotoran yang mengendap lebih lama di tubuh kita itu juga akan bisa memicu sebuah kondisi yang lain. Karena kotoran itu juga bisa bermutasi serta menghasilkan zat tertentu yang gak baik buat tubuh kita. Makan nih, sekarang kan zamannya serba digital, serba canggih ya. Kita lapar mau makan tinggal pesan aja. Kita lapar mau makan cepat ada fast food. Tapi itu juga sebenarnya merupakan sebuah hal yang kurang baik. Makan makanan yang di grill, barbecue party, boleh nggak? Boleh. Tapi usahakan kalau Anda bakar atau grill daging, atau ayam, atau udang, atau seafood ya, jangan yang sampai kering banget. Apalagi Anda suka yang bagian gosong-gosongnya. Karena juga bisa memicu sebuah kondisi penyakit tertentu nih, kalau Anda sering makan hal atau melakukan hal yang demikian. Terus kemudian juga makanan harus Anda perhatikan, benar-benar ya kan. Jangan sampai ini Anda kurang sayur, kurang buah, atau seperti kurang kacang-kacangan. Harus berimbang. Tadi ada Pak Bambang, itu yang dietnya diganti ini nasi putih, sekarang udah nggak makan, libur 3 tahun liburnya. Diganti sama kentang, sama karbo yang lain, kacang-kacangan juga. Tapi nggak boleh lupa, juga tetap harus ditambah yang namanya serat yang lain. Karena serat nggak cuma dari kacang-kacangan aja, tapi dari sayur dan juga buah-buahan. Itu juga harus ditambah agar jangan sampai nanti Anda malah pengennya sehat, pengennya diet yang oke, pengennya badannya lebih kuat, lebih tahes lagi. Tapi karena pola makan yang salah, pola pemahaman yang salah, maka jadinya berabe juga nih. Anda malah kena penyakit yang lainnya juga. Kalau udah kena yang namanya kanker usus kan gak enak nih ya kan. Cara diagnosa seperti apa? Yang paling ekonomis, Anda kalau udah umur 50 tahun ke atas, gak ada keluhan atau ada keluhan, itu tuh sebenarnya merupakan hal yang kembali ke diri kita masing-masing. Tapi yang paling penting, kalau Anda ngerasa sudah ada keluhan, ada gangguan, Anda mau cek itu bisa, jadi namanya adalah cek feses. Nanti dicek nih, dari feses itu akan dicek oleh teman-teman dokter. Kalau diperlukan pengecekan lebih lanjut, itu ada pemeriksaan namanya kolonoskopi. Tapi kalau untuk Anda yang nggak ada gejala, nggak ada keluhan, semuanya aman, Anda umurnya 50 tahun ke atas, pengen cek juga atau screening, boleh nggak? Bisa, nggak apa-apa. Anda boleh pilih cara ekonomis juga nggak masalah, cek feses. Atau kalau Anda ada budget, atau kalau Anda ada insurance gitu ya, atau kalau Anda emang benar-benar pengen untuk ngecek karena punya keturunan, karena kan kanker juga dari genetik, itu bisa juga untuk pakai cara kolonoskopi. Dr. Maria, apa nih mau disampaikan atau mau ditambahkan? Silakan di segmen terakhir kita untuk hari ini, monggo. Ya, sudah cukup. Mas Rio sudah membahas cukup lengkap ya. Jadi untuk pencegahannya yang paling baik ya ini, jadi makan dengan tinggi serat ya, banyak sayur, banyak buah, terus agak dikurangi yang daging-daging merah ya, kalau misalnya makan yang bakar-bakar atau di grill, kalau bisa jangan sampai gosong ya. Dan kalau bisa daging putih lebih baik lah, seperti ayam atau ikan ya. Dan perbanyak juga olahraga. Dan kurangi kebiasaan yang kurang baik ya, seperti merokok kalau bisa dihindari, dan minum-minuman alkohol juga dikurangi. Oh iya, alkohol juga seperti itu ya, harus juga dikurangi ya, karena itu memang selain nggak baik untuk tubuh kita,
dibenci sama Tuhan juga ya. Dr. Maria sudah hadir hari ini, beliau mewakili dari teman-teman tim Fakultas Kedokteran dari Universitas Wijayakusuma Surabaya. Dr. Maria tuh kalau misalkan mau ditemui di Fakultas Kedokteran tuh adanya hari apa aja prakteknya mungkin? Biasanya saya nggak tiap hari, tapi kalau misalnya ini bisa perjanjian sih pagi. Ya. Walaupun nggak ada Dr. Maria, ntar akan ada timnya juga, gitu ya. Kita juga bahas tema kali ini agar supaya Anda dapat ilmu yang bagus, dapat ilmu bermanfaat. Semoga perbincangan kita untuk hari ini punya faedah ya untuk Anda semuanya. Nah, buat Anda yang mungkin kelupaan, tadi tuh aku nggak lihat nih Rio dari segmen yang awal. Aku kalau mau nonton lagi bisa nggak? Bisa. Jadi Anda itu bisa akses YouTube channel kami di Jawa Pos TV. Silahkan. Anda juga bisa untuk melihat beberapa tayangan hari-hari kemarin atau beberapa topik-topik yang sudah pernah kita bahas ada di YouTube channel kami. Terus kalau Anda kepengen tahu besok siapa ya dokter yang hadir di studio Jawa Pos, gampang. Caranya simpel banget, cukup Anda beli Jawa Pos Koran karena di sana kami akan cetak dan tayangkan besok tuh narasumbernya siapa, temanya apa. Dan kemudian kalau Anda juga pengen untuk mengakses siaran TV kami, jangan lupa ya, scan TV digital Anda. Kami sekarang sudah tayang secara nasional, jadi Anda dimanapun berada, itu bisa melihat tayangan dari Jawa Pos TV. Dr. Maria, makasih banyak sudah datang untuk pagi hari ini, dan nyempetin waktunya pagi-pagi. Dan semoga Anda juga semuanya sehat terus di rumah. Semoga Anda yang mau memulai aktivitas Anda, semuanya lancar, dan saya Rio Oliver pamit. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.